Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 10 bersama saya Khairunisa, mahasiswa PPL UIN Antasari Banjarmasin. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang bab persamaan dan pertidaksamaan. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan setidaknya salah satu variabelnya memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel memiliki bentuk umum. Yang pertama, Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang kedua, Y lebih dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang ketiga, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang terakhir, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana A itu sebagai koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini A sebagai koefisien dari X kuadrat, di mana A tidak sama dengan 0. Kemudian yang B ini adalah koefisien dari X, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Dan yang C ini disebut sebagai konstanta, dengan A, B, dan C anggota bilangan real. Nah, contohnya di sini, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Nah, apakah ini termasuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Kita lihat. Di sini dia memiliki dua variabel, iya, Y dan X, dan salah satu variabelnya memiliki pangkat tertingginya 2, benar kan? Kita lihat, apakah ini sama dengan bentuk umum? Nah, di sini sama kan? Nah, bentuk umumnya sama. Jadi, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat, kan berarti di sini A-nya adalah 1, berarti Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. 5 ini sebagai konstanta. Nah, ini sama halnya dengan yang bawahnya. Y kurang dari sama dengan 1 ditambah 2X dikurang X kuadrat. Nah, ini kan kalau susunannya itu berbeda dengan bentuk umum. Tapi kita lihat bentuknya. Di sini sama-sama memiliki dua variabel. Variabel Y dan variabel X. Salah satu variabel memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, ini kan 2 nih. Nah, di sini yang sebagai A yang mana? Nah, A itu berarti min 1. A itu kan koefisien dari X kuadrat, berarti min 1. Yang sebagai B berarti 2. Yang sebagai C konstanta yang mana? Berarti 1. Jadi ini hanya penulisannya saja yang berbeda, tapi ini juga termasuk dalam pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita mengganti tanda ketidaksamaan dengan tanda persamaan. Langkah pertama di sini kita buat dulu. Tandanya kita ubah. Nah, berarti kan dari lebih dari sama dengan ini, kita ubah menjadi tanda sama dengan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita akan menggambar grafik dari bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi, untuk grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu yang bentuknya Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di sini bisa berlaku tanda ketidaksamaan yang lain ya. Grafiknya itu berbentuk parabola. Nah, parabola itu seperti apa? Nah, seperti ini, yang melengkung, seperti ini. Nah, dengan ketentuan, jika A itu lebih dari 0, maka parabolanya ini membuka ke atas. Nah, jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya membuka ke bawah. Nah, dari mana kita lihat nih? Dari A. A tadi kan ini koefisien dari X kuadrat, berarti di sini. Nah, di sini kalau bentuk ini A-nya berapa? Berarti A-nya adalah 1. A-nya sama dengan 1. Nah, 1 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nah, 1 itu kan lebih dari 0. Berarti untuk bentuk pertidaksamaan seperti ini, parabolanya nanti akan membuka ke atas. Oke. Yang ketiga,
kita akan melakukan titik uji untuk mengetahui daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nah, oke, langsung saja untuk lebih memahami kita lihat contoh pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Di sini, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat y lebih dari sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Maka penyelesaiannya, nah seperti syarat tadi, yang pertama kita lakukan yaitu kita mengganti tanda ketidaksamaannya, berarti kan tanda di soal ini adalah lebih dari sama dengan. Kita ubah menjadi sama dengan. Jadi bentuknya seperti ini kan, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menggambar grafik dari y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Seperti pada linear dua variabel kemarin, itu kita akan mencari titik potong untuk sumbu y untuk terlebih dahulu. Cara mencari titik potong sumbu y dengan mensubstitusikan x sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan ini tadi. Berarti kan jadi y sama dengan x kuadrat, berarti 0 kuadrat dikurang 6 kali x, x-nya 0 ditambah 5. Nah, 0 kuadrat kan habis. 6 kali 0, 0 juga. Berarti sisa 5. Jadi y sama dengan 5. Maka titik potong untuk sumbu y adalah 0,5. Nah, kemudian sama seperti kemarin juga, kita akan mencari juga titik potong untuk sumbu x dengan mensubstitusikan y sama dengan 0 ke persamaan ini tadi. Berarti kan y, ini kan persamaan ini, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Berarti y-nya 0, 0, sisa sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Ini kan bisa ditukar posisinya jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kan bentuk kuadrat, berarti kita faktorkan. Nah, ingat kan kalian cara memfaktorkannya gimana? Nah, cara memfaktorkan itu gini ya. Pertama, kita buat dulu 2 kurung seperti ini. 2 kurung dulu. Nah, kita lihat nih, yang C ini, 5 ini. 5. Kalau depannya sini 1 ya, berarti langsung aja 5. Coba kita cari seperti ini. Nah, caranya tuh seperti ini ya, membuat pemfaktoran. Jadi, 5 itu berapa kali berapa jika dijumlahkan menghasilkan nih, min 6. Nah, 5 itu kan berapa kali berapa? 5 itu hanya 1 kali 5 atau 5 kali 1, karena ini bilangan prima. Nah, kemudian berarti di sini kita tulis nih 1 dan 5. Nah, coba kalau kita jumlahkan 1 dan 5 ini akan menghasilkan min 6. Berarti bagaimana nih? Agar dapat kita jumlahkan menghasilkan min 6. Berarti kan di sini kita beri negatif, di sini negatif. Negatif 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 6. Nah, berarti kita dapat nih. Jadi faktornya itu berarti gini. X kurang 1 dan X kurang 5. Nih, sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan jadi X kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan min 1 ke sebelah kanan menjadi 1. Jadi X sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan min 5-nya ke sebelah kanan jadi X sama dengan 5. Nah, jadi titik potong sumbu X itu adalah X-nya kan 1, ada Y-nya 0, berarti 1,0, dan yang ini kan X-nya 5, Y-nya 0, berarti 5,0. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari koordinat titik puncaknya. Oke. Untuk mencari koordinat titik puncak itu disimbolkan dengan XP, YP, X puncak dan Y puncak. Nah, di sini kan diketahui dari soal ini, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 5. Jadi, untuk mencari XP, rumusnya itu yang ini. Min B per 2A. Nah, kita substitusikan nih. Min, B-nya min 6,
2 dikali A-nya 1. Berarti sama dengan min 6, 2 kali 1, 2. Min 6 bagi 2, min 3. Min dikali min 3. Itu sama dengan 3. Kemudian, kita akan mencari YP. YP itu rumusnya ini. Nah, jadi YP itu rumusnya sama dengan min D per 4A. D itu adalah determinan. Jadi sama dengan min D itu penjabarannya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kemudian kita substitusikan nih, karena sudah diketahui kan semua. Min B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 5. Per 4 dikali A-nya 1. Berarti kita hitung, minus tetap kita tulis, kemudian negatif 6 dikali negatif 6, 36. Kemudian kita kurang dengan 4 dikali 1, 4. Kemudian 4 dikali 5, 20. Nah, 4 dikali 1 bawahnya itu 4. Nah, kemudian kita hitung nih. Min tetap kita tulis di sini min. Kemudian 36 dikurang 20, 16. Per 4. Nah, kemudian ini bisa dihitung kan? 16 bagi 4 itu 4. Karena ada min berarti jadi minus 4. Maka koordinat titik puncaknya itu 3, min 4. Nih kan 3-nya ini. Min 4-nya yang ini. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Kita akan membuat grafiknya. Nah, tadi kan seperti tadi, grafiknya itu berbentuk parabola. Maka karena A sama dengan 1 itu kan lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Berarti kan seperti ini gambarnya nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari titik-titik yang sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Pertama, kita buat dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan nih titik-titiknya. Di sini ada 0,5, berarti 0,5. Nah, 0,5 sini, kemudian 1,0 di sini kan x-nya 1, y-nya 0, kemudian 5,0 x-nya 5, y-nya 0, titik ini. Kemudian kita letakkan untuk titik puncak 3,-4. 3,-4, 3 kan di sini, min 4 di sini. Berarti jadi berarti di sini kan titiknya ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik parabolanya. Nah, berarti kita hubungkan saja titik-titik ini. Karena kita tahu tadi parabolanya terbuka ke atas, berarti arahnya seperti ini, membuka ke atas. Karena tadi A itu lebih dari 0, jadi kurvanya membuka ke atas. Jadi untuk membuat grafiknya tadi kita sambungkan aja titik-titiknya dikit. Nah, titik-titik ini kan ada nih, udah ada titik-titiknya, kita sambungkan, kita buat parabola seperti ini. Dan kita lihat tadi A-nya di mana? A-nya lebih dari 0, berarti parabolanya terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, misalnya minus ya, misalnya A-nya tuh minus 1, berarti nanti parabolanya terbuka ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita akan menguji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Di sini pertama kita akan menguji titik dengan 0,0. Seperti kemarin untuk uji titik kita substitusikan 0,0 ke pertidaksamaannya. Substitusikan berarti kan y-nya 0 lebih dari sama dengan x kuadrat 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. 0 kuadrat habis, minus 6 kali 0 habis, sisa 5. Berarti 0 lebih dari sama dengan 5. Nah, seperti kemarin, 0 itu lebih dari sama dengan 5, benar atau tidak? Nah, berarti salah kan? Karena seharusnya 0 itu kurang dari 5. Berarti salah. Karena pernyataannya bernilai salah, maka daerah yang memuat titik 0,0 bukan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah daerah dalam parabola. Nah, karena kan titik 0,0 di sini. Titik 0,0 ini bernilai salah, berarti bukan daerah penyelesaian. Berarti yang menjadi daerah penyelesaian yang tidak memuat titik 0,0, berarti yang berada di dalam parabola ini. Nah, kita arsir. Nah, kita arsir seperti ini. Nah, untuk membuktikan benar nggak sih daerah
yang di dalam parabola ini adalah daerah penyelesaian, kita coba di sini misalnya nih 2,0. Kita substitusikan 2,0 ke pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Y-nya 0 lebih dari sama dengan X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 5. Nah, 0 tetap 0. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Kemudian minus 6 kali 2, minus 12 ditambah 5. Nah, kemudian 4 dikurang 12 ditambah 5. Itu minus 3. Coba kita lihat. 0 lebih besar dari sama dengan min 3. Benar atau salah? Benar kan? 0 lebih dari minus 3. Atau minus 3 itu kurang dari 0. Berarti titik 2,0 berada di daerah penyelesaian. Nah, titik 2,0 berada di dalam daerah yang diarsir. Nah, benar kan? Berarti yang kita arsir adalah daerah yang di dalam parabola. Jadi untuk membuat arsirannya atau menentukan daerah penyelesaiannya, kita uji titik dulu. Lebih mudah itu uji titik 0,0. Jika bernilai benar, berarti titik yang memuat 0,0 lah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Misal, nanti itu 0, misal ya, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan bernilai benar. Benar kan? Berarti kalau seperti ini yang diarsir adalah daerah luar parabola. Parabolanya ini tidak diarsir. Nah, tapi daerah luarnya karena ini salah, berarti titik 0,0 bukan daerah penyelesaian. Maka yang diarsir adalah daerah yang di dalam parabola ini. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, semoga kalian dapat memahami dari contoh soal yang telah dijelaskan tadi, dan kalian juga dapat mengaplikasikannya pada bentuk contoh soal yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.